Auditorium itu dipenuhi oleh kerumunan besar orang. Meskipun ada ratusan tempat duduk di ruangan yang terbesar di gedung akademik kelihatannya tempat duduknya tidak akan cukup. Khawatir kehilangan kursinya, Xie Yujia berpegangan pada Hao Ren dan bergegas menuju tempat duduk yang dia pesan. Akhirnya dia menemukan tempat duduk yang sesuai dengan nomor di tiketnya. Dia berjalan masuk sambil menggenggam tangan Hao Ren dan kemudian duduk sambil mengeluarkan desahan lega. Saat dia duduk, dia menyadari dia telah menggenggam tangan Hao Ren sepanjang waktu. Segera wajahnya berubah menjadi merah dan dia segera melepaskan tangannya. Tangan Xie Yujia sedikit licin dan basah. Dia sangat gugup. Hao Ren menarik tangannya kembali dengan canggung dan mengusap tangannya yang sedikit basah ke bajunya. Dia merasa malu meminta ketua kelas itu untuk melepaskan tangannya saat Xie Yujia menggenggamnya. Jadi dia membiarkannya melakukan hal itu. Dengan kemunculan Hao Zonghua di podium, auditorium yang ribut dan bersemangat itu segera menjadi sunyi. "Ah, aku lupa mengambil minum," tiba-tiba Xie Yujia berkata. "Aku akan pergi mengambilnya." Hao Ren berdiri dan menjawab. "Lupakan." Xie Yujia meraih tangannya dan segera menghentikan dia. Perkuliahan akan segera dimulai. Hao Ren kembali melihatnya, dan Xie Yujia tersipu dan segera menarik tangannya. "Aku pasti terlalu bersemangat hari ini, kalau tidak mengapa aku terus menyentuhnya." Xie Yujia diam-diam berpikir pada dirinya sendiri sementara wajahnya masih merah. "Baik." Hao Ren duduk kembali tanpa memperhatikan raut wajah Xie Yujia. Auditorium itu dibagi menjadi 3 area khusus untuk perkuliahan hari ini. 2 baris di depan adalah untuk para pejabat kota dan universitas, profesor-profesor senior dan ilmuwan yang paling berkuasa di daerah Lautan Timur. Banyak siswa program master dan doktoral dengan jurusan yang terkait dari berbagai universitas terkenal di kota Lautan Timur tertarik pada perkuliahan dengan pasangan yang terkenal itu, dan banyak dari mereka adalah siswa favorit dari para profesor yang duduk di depan. Universitas telah mengatur 6-7 baris di tengah berdasarkan jumlah siswa ini. Area yang paling jauh di belakang diperuntukkan untuk calon sarjana Universitas Lautan Timur. Namun seperti yang Xie Yujia katakan, tiket yang tersedia jumlahnya terbatas. Dia berusaha keras dan hanya memperoleh 2 tiket dari Dewan Mahasiswa. Siswa lain yang tidak mendapatkan tiket harus berdiri sepanjang perkuliahan tersebut. Tempat duduk yang Xie Yujia pesan berada di tempat yang cukup bagus. Terletak di baris depan area ketiga, yang memungkinkan mereka melihat Hao Zonghua dan istrinya di podium dengan jelas. Seluruh ruang auditorium penuh sesak. Bahkan lorongnya dipenuhi para siswa. Banyak dari mereka berjinjit khawatir mereka tidak bisa melihat penampilan kedua ilmuwan terkenal itu. Perkuliahan ini adalah kesempatan yang unik dan besar di universitas. Dalam hari yang menggembirakan seperti hari ini, merupakan kehormatan besar bagi kami untuk mendapatkan pasangan terkenal dunia dalam komunitas sains, Akademisi Hao dan Akademisi Yu, yang memberikan perkuliahan mengenai penelitian ilmiah mereka. Akademisi Hao dan Akademisi Yu masing-masing berasal dari Akademi Sains Cina dan Akademi Teknik Cina. Mereka telah datang kemari untuk memberikan perkuliahan ini segera setelah mereka mendarat di Cina dari perjalanan mereka dari Eropa. Ini benar-benar kehormatan besar bagi universitas kami.
Akademisi Hao Songhua baru saja memenangkan penghargaan yang paling bergengsi dalam komunitas ilmiah biomedis di luar negeri, penghargaan Gairdner. Dan akademisi Yu Yang, penelitian mengenai perubahan cuacanya yang terbaru juga telah memenangkan penghargaan Graf, yang juga dikenal sebagai penghargaan Nobel di bidang ekologi dalam komunitas sains. Kepala sekolah universitas memberikan kata sambutan dengan ekspresi yang paling sungguh-sungguh dan bersemangat. Xie Yujia, yang duduk di samping Hao Songhua, menopang kepalanya dan dalam suasana hati yang bersemangat seolah-olah dia yang memenangkan penghargaan itu, bukannya Hao Songhua dan Yu Yang. Pandangan wajahnya berubah dari gembira menjadi ketidakpuasan saat dia menoleh dan melihat betapa tenangnya Hao Ren. Dia memukul Hao Ren dengan tangannya dan berbisik, "Apa kau dengar itu? Betapa hebatnya mereka. Mereka baru saja memenangkan penghargaan internasional." Hanya suatu penghargaan? Apa yang begitu spesial tentang mereka? Hao Ren berkata dengan tenang. "Kau?" Xie Yujia cemberut. Dia berhenti mengganggunya dan terus melihat ke depan dengan lehernya yang diregangkan. Xie Yujia telah melakukan banyak penelitian dalam berita-berita ilmiah dan menemukan bahwa penghargaan Gairdner juga dikenal sebagai hadiah Nobel mini, karena seperempat penerima penghargaan Gairdner di kemudian hari memenangkan hadiah Nobel. Karena itu, penghargaan ini juga disebut hadiah sebelum Nobel. Segera setelah kepala sekolah menyelesaikan pidatonya, tepuk tangan yang bergemuruh menggema di aula. Tepuk tangan itu sangat antusias dan lama. Bukan karena pidato kepala sekolah sangat bagus, melainkan kedatangan dua ilmuwan terkenal dunia setelah memenangkan penghargaan tentu saja memacu semangat para siswa. Setelah kepala sekolah melangkah turun dari podium, Hao Songhua, yang bertubuh tegap dan memiliki penampilan yang mengesankan berjalan ke podium. Mata Xie Yujia segera bersinar-sinar. Dia adalah penggemar berat Hao Songhua. Hao Songhua memegang mikrofon, berdeham, dan tersenyum. "Kepala sekolah terlalu memujiku. Sesungguhnya, perjalanan di depan kita masih jauh di jalan sains. Perkembangan sains di Cina tergantung dari kontribusi dari generasi ke generasi, yang tidak bisa diukur oleh trofi dan penghargaan. Tujuan utama perjalananku dan istriku ke Eropa bukanlah menerima penghargaan itu, melainkan melakukan hubungan dengan para profesional dan ilmuwan dari luar negeri. Universitas Lautan Timur adalah tempat pertama yang kami datangi untuk memberikan kuliah ini. Kami memiliki waktu luang karena kami baru saja kembali, dan aku lulus dari Universitas Lautan Timur, jadi aku memiliki perasaan yang mendalam untuknya." Suaranya penuh dan menawan. Xie Yujia mendengarkan dengan teliti dengan lehernya yang miring ke samping. Semangat yang dia miliki tidak kalah dengan penggemar-penggemar selebritas dari sekolah menengah. Hao Songhua sangat menarik, dia sangat pandai dan menawan. Jika suami masa depanku bisa seperti itu. Di belakang Hao Ren ada beberapa gadis membuat komentar dengan suara yang sedikit bergetar. Apakah dia setampan itu? Hao Ren tak dapat berkata-kata. Dia berbalik untuk melihat Xie Yujia, matanya bersinar, tangannya berbaring di bawah rahangnya, mulutnya sedikit terbuka dan ekspresinya menunjukkan betapa tertariknya dia. Di atas podium segera setelah dia menyelesaikan sambutan sopannya, Hao Songhua mulai berbicara mengenai penelitian ilmiahnya yang terbaru yang memenangkan penghargaan. Para profesor dan siswa master dan siswa doktor di depan mendengarkan dengan teliti seolah-olah itu adalah kuliah tradisional,
dan mereka mencatat dengan tekun. Beberapa orang begitu tenggelam dalam ceramah itu sehingga mereka turut mengangguk dan kemudian menundukkan kepala mereka untuk mencatat seolah-olah mereka memahami sesuatu. Mahasiswa sarjana Universitas Lautan Timur di area ketiga mendengarkan dengan teliti dan diam meskipun mereka tidak bisa sepenuhnya memahami apa yang dibicarakan Hao Zonghua. Namun, ceramah Hao Zonghua tidak terlalu mendalam. Bahkan mahasiswa yang tidak mengambil jurusan biologi masih bisa mengerti beberapa poinnya, hanya detailnya yang membuat mereka bingung. Tujuan utama dari mengadakan ceramah ilmiah di Universitas Lautan Timur adalah untuk membentuk efek pengumpulan. Di satu sisi, itu adalah untuk memperkenalkan para sarjana ke lingkungan penelitian ilmiah yang intensif dan memungkinkan mereka untuk mengalami tingkat pengetahuan akademis yang lebih tinggi. Di sisi lain, adalah untuk menarik perhatian media dan komunitas ilmiah dan untuk mempromosikan citra sekolah. Hao Zonghua berbicara dengan fasih selama perkuliahan. Terkadang, dia akan menggunakan gerakan untuk meningkatkan efeknya. Banyak ilmuwan dengan rambut abu-abu menunjukkan kekaguman mereka karena penjelasannya yang jelas dan pemikirannya yang logis. 1 jam berlalu seperti sungai yang mengalir. Saat Hao Zonghua menyelesaikan perkuliahannya, semua orang di aula masih menikmati pesona sains dan berharap lebih, tidak masalah mereka pejabat kota atau universitas, profesor atau siswa. Prok, 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 tepukan yang hangat bergema melalui ruang kuliah seperti pasang, segera setelah kerumunan itu menyadari perkuliahan itu telah berakhir. Tepuk tangan itu berlangsung selama 5 menit. Hao Ren juga mengikuti kerumunan itu dan bertepuk tangan. Xie Yujia mungkin berpikir Hao Ren akhirnya terpengaruh karena dia menyentuh Hao Ren dengan lengannya dengan bangga dan berkata, "Lihat, itu kekuatan sains." Setelahnya Xie Yujia merenung, dia memang seorang ilmuwan yang hebat. Dia bisa menjelaskan konsep-konsep yang paling maju dengan cara yang bisa dimengerti dan kemampuan komunikasinya juga luar biasa. Hao Ren melihat ke arahnya dengan pasrah. Dia rasa Xie Yujia telah mengidolakan Hao Zonghua begitu besar sehingga Xie Yujia hampir memiliki bintang-bintang berputar dalam matanya. Setelah Hao Zonghua menyelesaikan perkuliahannya, saat itu giliran istrinya, Yu Yang. Mengenakan setelan polos, Yu Yang adalah orang bertekad kuat. Mata tajamnya dan nada suaranya yang jernih mengingatkan orang-orang akan gambaran Madame Curie di lorong. Ceramahnya mengenai penelitiannya di salah satu daerah yang paling miskin di Afrika, Kerajaan Lesotho. Negara ini terletak di tempat yang tertinggi di dunia. Penelitian selama 3 tahun ini membuatnya menjadi penerima penghargaan yang paling bergengsi di komunitas ilmiah yaitu penghargaan Graf. Terlebih lagi, dalam penelitiannya, dia mengenalkan sebuah proyek pengolahan yang efektif untuk tanaman gandum yang didasarkan pada lingkungan ekologis lokal dan keadaan negara dan rakyatnya dengan harapan menyelesaikan masalah kelaparan yang paling parah. Sebagai hasilnya, penelitian ini telah menarik perhatian yang luar biasa besar dari seluruh penjuru dunia. Sama dengan sebelumnya, tidak seorang pun yang bersuara selama perkuliahan itu berlangsung. Para profesor mendengarkan dengan cermat dengan alis mata yang berkerut sementara para siswa juga memberikan perhatian penuh. Perkuliahan Yu yang diawali dari lingkungan lokal sampai ke iklim politik lokal, kemudian dari ruang hidup para penduduknya sampai pada pengaruh ekologi terhadap industri. Kemudian dia menjelaskan bagaimana sebuah lahan yang tidak produktif bisa diubah melalui ilmu pengetahuan.
Dia memberikan gambaran yang hidup tentang rencana 3 tahun dan rencana 5 tahun ke depan untuk negara itu, termasuk juga masalah kemiskinan dan perkembangan masa depannya. Dia juga mengekspresikan bagaimana dia yakin daerah yang bermasalah ini bisa dihidupkan kembali. Itu begitu bagus. Duduk di sebelah Hao-Ren, Xie Yujia termenung. Hao-Ren tidak lagi melamun seperti sebelumnya karena dia mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Perkuliahan 1 jam itu segera berakhir, dan badai tepuk tangan juga berlangsung lebih dari 5 menit. Yu yang sedikit membungkuk pada para hadirin yang berada di aula kemudian berjalan menuruni podium. Kepala sekolah kembali muncul di podium, membuat kesimpulannya. Pada saat ini, Xie Yujia mengeluarkan 2 buah buku dari tasnya. Dia berkata pada Hao-Ren dengan suara khawatir, "Nanti, bergegaslah ke depanku. Aku ingin mendapatkan tanda tangan mereka." "Apa?" Hao-Ren melihatnya, linglung. Xie Yujia meletakkan sebuah buku di tangan Hao-Ren dan berkata, "Jangan khawatir, hanya bergegaslah ke depanku sebentar lagi." Pada saat yang bersamaan, sang kepala sekolah berdiri di podium dan berkata, supaya memungkinkan setiap orang bertemu dengan akademisi Hao dan akademisi Yu, kedua akademisi telah setuju bahwa siswa dengan buku mereka dapat meminta tanda tangan setelah perkuliahan. Namun, dengan mempertimbangkan banyaknya hadirin di sini hari ini, setiap siswa hanya dapat meminta 1 buku untuk ditandatangani. Sementara itu, aku harap semua siswa dapat menjaga ketertiban dan mempertahankan citra yang baik dari universitas. Hao Songhua dan Yu yang meninggalkan auditorium di bawah perlindungan sekelompok penjaga. Wali kota dan wakil wali kota mengikuti mereka sambil berbincang-bincang dan tersenyum. Sus, sus, sus. Meskipun kepala sekolah meminta para siswa untuk menjaga ketertiban, tidak ada yang dapat memperlambat semangat para penggemar. Semuanya membanjiri pintu seperti air yang mengalir bebas. Xie Yujia juga menyeret Hao-Ren dan berlari dengan liar. Tidak seorang pun yang tahu bagaimana seorang gadis kurus sepertinya memiliki kekuatan yang begitu besar. Meskipun Xie Yujia dan Hao-Ren duduk di depan pada area ketiga, kira-kira 100 orang telah berbaris di depan mereka saat mereka bergegas keluar. Para mahasiswa program master dan doktor yang berada di depan telah mempersiapkan semuanya dengan baik, seperti juga setiap orang yang memiliki buku sains yang ditulis oleh akademisi itu. Tempat duduk mereka yang lebih dekat ke bagian depan juga memungkinkan mereka untuk meninggalkan aula lebih awal daripada yang lain. Xie Yujia menunggu di bagian belakang baris, dan wajah cantiknya telah berubah merah. Dia masih menarik tangan Hao-Ren, bahkan tangan Hao-Ren memiliki 5 tanda jari di atasnya. Berdiri di samping Xie Yujia, Hao-Ren merasa tidak berdaya. Ketua kelas biasanya serius dan wajahnya tidak terbaca. "Aku tidak tahu ada waktunya dia bisa begitu manis," pikir Hao-Ren sambil menatap pipi merah mudanya dan mata bersinarnya yang berseri. Hao Songhua dan Yu yang duduk di belakang sebuah meja panjang, tersenyum pada setiap siswa yang menghampiri dan meminta tanda tangan. Para pejabat kota tidak meninggalkan tempat itu mungkin karena rasa hormat. Malah, mereka duduk di sebelah meja itu dan melihat pasangan itu memberikan tanda tangan dengan senyum di wajah mereka. Pemandangan Hao Songhua dan Yu yang duduk memberikan tanda tangan sementara para pejabat kota berdiri di sebelah mereka dengan rendah hati, sangat bagus untuk berita dan citra mereka. Seketika, semua kilatan kamera dinyalakan,
dan beragam kamera diarahkan pada para pejabat dan akademisi itu. Mereka tidak hanya merekam antusiasme para siswa tetapi juga rasa hormat yang besar dari para pejabat pemerintahan kepada kedua ilmuwan itu. Merupakan sebuah kehormatan bagi para pejabat untuk datang ke perkuliahan yang diberikan kedua akademisi itu sendiri. Namun kehadiran mereka yang ceria dan mendukung selama pemberian tanda tangan sudah pasti mempromosikan status Hao Songhua dan Yu Yang juga. Kedua ilmuwan itu terkenal di seluruh dunia, bahkan pejabat kota memperlakukan mereka dengan rasa hormat yang besar. Jika ada yang menyinggung kedua ilmuwan yang dihormati ini, orang itu kemungkinan berada dalam masalah. Dengan kontribusi ilmuwan yang terkenal di dunia itu pada kota Lautan Timur, perkembangan teknologi termasuk juga industri-industri yang berteknologi tinggi dan perlindungan lingkungan hidup di kota Lautan Timur melonjak tinggi. Pertumbuhan yang cepat juga secara dramatis meningkatkan citra kota itu, yang merupakan sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan puluhan atau ratusan juta yuan. Barisan untuk tanda tangan bergerak dengan lambat. Xie Yujia berdiri di jari kakinya seolah-olah hal itu membuatnya gila karena dia tidak bisa berbicara dengan idolanya sementara mereka begitu dekat dengannya. Akhirnya, setelah menunggu dalam antrean selama setengah jam, mereka semakin mendekati meja panjang itu. Pada akhirnya giliran Hao Ren dan Xie Yujia untuk mendapatkan tanda tangan untuk buku mereka setelah beberapa mahasiswa doktoral di depan, dengan tidak rela, selesai berbicara dengan akademisi itu. Xie Yujia bergegas maju ke depan dengan buku di depannya, tetapi dia menjadi kesal saat dia melihat Hao Ren bergerak pelan di belakangnya. Dia memanggilnya, "Hao Ren, cepat." Nada suaranya tidak terlalu baik, karena tidak diragukan lagi dia menjadi tidak sabar karena telah menunggu begitu lama. Juga, Hao Ren memang bergerak terlalu lambat saat giliran mereka untuk mendapatkan tanda tangan idolanya. Hao Ren mempercepat jalannya, mengulurkan buku itu dan pergi menuju Xie Yujia dengan canggung. Dengan meja panjang yang membatasi, Xie Yujia berhadapan dengan Hao Songhua sementara Hao Ren berhadapan dengan Yu Yang. "Akademisi Hao, aku pembaca setiamu. Aku membeli semua buku yang kau publikasikan. Sangat disayangkan hanya satu buku yang bisa ditandatangani." Bukanlah hal yang mudah bagi Xie Yujia untuk memiliki kesempatan begitu dekat dengan idolanya dan dia tidak bisa tidak berbicara dengan cepat. Baiklah, Hao Songhua mengambil buku dari Xie Yujia, membukanya di halaman judul, mengambil pulpennya, dan ditandatanganinya dengan namanya dengan lancar. Sementara itu Yu yang mendongak ke arah Hao Ren yang dengan diam berdiri di sisi lain meja. Dia juga membuka buku di halaman judulnya dan menandatanganinya dengan namanya. "Akademisi Yu, aku juga penggemarmu. Aku sudah membaca bukumu juga." Xie Yujia berkata kepada Yu yang dengan puas setelah mendapatkan tanda tangan dari Hao Songhua. "Benarkah?" Yu yang mengamati Xie Yujia dari atas ke bawah sambil memberikan senyum anggun kepada Xie Yujia. Xie Yujia menatap mereka dengan gembira tetapi tidak tahu harus mengatakan apa. Ketika dia bertanya-tanya apakah sudah saatnya untuk pergi, tanpa disangka-sangka Hao Songhua bertanya, "Apakah ini pacarmu?" Xie Yujia berhenti sedetik. Setelahnya, mungkin karena terlalu gugup, dia berkata tanpa berpikir, "Belum." Mendengar jawaban dari Xie Yujia, Hao Ren sedikit terkejut dan tubuhnya menggigil sedikit. Hao Songhua tertawa sambil melihat ke arah wajah Xie Yujia yang cantik dan bergairah tanpa mengatakan apapun.
Permisi, silakan berjalan ke depan jika Anda telah mendapatkan tanda tangan, kata mahasiswa yang bertanggung jawab menjaga ketertiban pada Xie Yujia dan Hao Ren. Xie Yujia kemudian menyadari dia tidak bisa terus berdiam di sana. Dia tersenyum cerah kepada Hao Songhua dan Yu Yang dan kemudian menarik Hao Songhua, yang masih termangu, keluar dari area penandatanganan. Berikan padaku. Melihat Hao Songhua memegang buku Yu Yang, Xie Yujia menarik buku dengan tanda tangan Yu Yang di dalamnya ke dalam tangannya. Dia khawatir Hao Ren tidak sengaja merusaknya. Kemudian, dia meletakkannya dengan hati-hati di dalam tasnya bersama dengan buku yang ditandatangani Hao Songhua. Kau bodoh sekali. Merupakan kesempatan yang langka untuk melihat ilmuwan hebat seperti mereka, tapi kamu malahan tidak mengatakan sepatah kata apapun, Xie Yujia mengeluh pada Hao Ren. Kemudian, dia melihat ke arah tasnya dan tersenyum dengan puas. Dia gembira, dan dia berkata pada Hao Ren, "Baiklah, tapi kau memang melakukan pekerjaan yang baik hari ini, mendapatkan tanda tangan di buku mereka. Aku akan mentraktirmu cemilan tengah malam."